Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ponakan semua, hidup kita di dunia hanya sekali dan sebentar. Tentunya kita semua ingin di ujung kehidupan kita itu memberikan dampak yang positif, betul nggak? Menginginkan dampak yang positif. Saya akan mulai dari suatu pertanyaan yang sedikit provoking, dan pertanyaan ini harus kita tahu jawabannya hari ini. Kenapa? Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu berada di ujung kehidupan. Kira-kira apa yang akan disesalkan sama Bapak Ibu, adik-adik semua, ketika berada di ujung kehidupan? Dari beberapa penelitian, beberapa pakar, Bapak Ibu, saya ambil 3 penyesalan terbesar di ujung kehidupan kita. Dan ini sudah diteliti oleh para pakar, Bapak Ibu. Jadi salah satunya saya ambil contoh Bronnie Ware. Bronnie Ware ini adalah seorang motivator, seorang psikolog, sekaligus penulis buku yang bestseller internasional. Judul bukunya The Top 5 Regrets of the Dying, 5 penyesalan terbesar di ujung kehidupan kita. Tapi hari ini saya akan kemas menjadi 3. Ini kedengaran nggak? Kedengaran ya? Saya ambil menjadi 3 penyesalan terbesar yang akan kita sesalkan di ujung kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, Bronnie Ware ini adalah suster yang merawat pasien-pasien paliatif. Apa itu pasien paliatif? Pasien paliatif adalah pasien yang secara medis itu nggak akan bisa disembuhkan. Jadi Bronnie Ware ini merawat hanya untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama merawat, beliau bertanya kepada para pasien, Bapak, Ibu, apa yang Bapak, Ibu sesalkan sehingga sampai kondisi seperti ini. Itu diteliti bertahun-tahun sampai 40 tahun dan dikemas dalam sebuah buku The Top 5 Regrets of the Dying, 5 penyesalan terbesar. Saya kemas menjadi 3. Yang pertama, nanti kita itu akan menyesal di ujung kehidupan kita, itu penyesalan terhadap diri sendiri. Jadi kita itu terlalu berharap kepada penghargaan orang, kepada pandangan orang. Jadi kalau bahasa anak-anak sekarang itu, kita itu terlalu sibuk mencari validasi. Kita sudah berbuat baik, kata orang di mana ya? Kata orang di mana ya? Nanti di ujung kehidupan kita akan menyesal itu. Bapak Ibu mungkin tahu kisah Luqmanul Hakim tentang bapak dan ibu dan anaknya yang membeli keledai. Ada yang sudah tahu ya? Bapak sama anak beli keledai. Bapak naik di atas keledai, anaknya nuntun keledai. Diomongin orang nggak? Diomongin orang. Apa kata orang? Tega banget bapaknya sama anak ya. Anaknya suruh nuntun keledai, dia anak-anakan naik di atas keledai. Bapaknya dengar, nak kita salah nak, gantian nak. Anaknya naik di atas keledai, bapaknya nonton. Diomongin orang nggak? Diomongin lagi. Dasar anak durhaka. Bapaknya nonton keledai. Enak banget tuh anaknya naik. Anak macam apa tuh anak sekarang begitu tuh. Anak zaman sekarang nggak tahu adab. Bapaknya dengar, nak salah nak. Kita tuntun aja berdua. Diomongin orang lagi nggak? Diomongin lagi. Apa kata mereka? Kata mereka, anak sama bapak bodoh, tahu beli keledai kok nggak dinaikin. Akhirnya bapaknya dengar lagi. Wah nak, salah nak, kita naik aja dua-duanya. Naik dua-duanya tuh. Diomongin lagi nggak? Diomongin. Capek kita kalau ngikutin omongan orang. Akhirnya kata orang apa? Itu bapak sama anak nggak perberi kebinatangan. Masa binatang keledai begitu dinaikin berdua? Zolim tau nggak? Bapaknya dengar lagi tuh, nak turun nak, kita gendong aja nak keledainya. Akhirnya semua sepakat, bapak sama anak gila.
Jadi gitu Bapak Ibu. Nanti di ujung kehidupan kita itu akan menyesal karena kita terlalu berpikiran ingin mendapat penghargaan orang lain. Jadi kebahagiaan kita itu di mulut orang. Padahal kata Imam Syafi'i, inna ridonas goyatun la tudrok. Berharap semua orang suka sama kita itu suatu hal yang mustahil. Bahkan Sayyidina Ali berbicara seperti ini, saya sudah mengalami semua kepahitan di dunia ini dan tiada yang lebih pahit kecuali berharap sama manusia. Capek. Ketika kita terlalu berharap sama manusia, ujung-ujungnya tujuan hidup kita gurem. Apa-apa orang bilang, orang kata orang A, oh iya kita ikutin. Orang kata orang B, kita ikutin. Akhirnya capek. Lalu apa yang harus kita lakukan? Stop and reflect. Kita merenung, tanyakan pada hati dua pertanyaan. Wahai hati, cari apa untuk apa? Jadi Bapak Ibu nanti habis sholat malam tanya pada hati, minta fatwa sama hati, istatik qalbak, minta fatwa. Kamu di dunia ini nyari apa sih? Untuk apa sih? Jangan buru-buru pengen dijawab, karena kalau buru-buru pengen dijawab itu jawaban nafsu, bukan jawaban dari hati. Ketika kita mencari hanya ridho Allah, maka hidup kita akan tenang. Karena ketenangan itu memang hanya didapat dengan ibadah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita di ujung kehidupan itu akan menyesal terhadap hubungan kita dengan orang lain. Atau saya menyebutnya dengan hablum minanas. Di dalam buku The Top 5 Regrets of the Dying dikatakan bahwa too little quality time with one. Jadi nanti kita itu akan menyesal karena kita tidak pernah ada waktu dengan keluarga. Nah sekarang nih, ini momen yang bagus. Ada waktu dengan keluarga besar. Saya berdoa mudah-mudahan tahun depan ada lagi, amin. Karena nanti di ujung kehidupan kita tuh akan menyesal seperti ini. Ada kisah nyata Bapak Ibu, seorang bapak, orang kaya. Orang kaya ini ya kalau dibilang ini pengusaha tambang, tapi di ujung kehidupannya itu ada suatu hal yang memang menurut kita itu nggak masuk akal, tapi kejadian. Selama mereka dirawat, jadi bapak ini mempunyai penyakit kanker, dirawat di Darmais. Selama dirawat, tidak satupun keluarga yang datang menjenguk. Jadi selama dia dirawat selalu dengan asistennya, bayar obat, makan, minum. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Setelah ditanya sama dokternya, kenapa seperti itu? Wajar. Saya dibalas sama Allah seperti ini karena saya waktu masih sehat, masih muda, tidak pernah mementingkan keluarga. Jadi ketika keluarga butuh, saya sibuk. Ketika ada istrinya butuh, saya sibuk. Suaminya butuh, saya sibuk. Sebetulnya manusia itu tidak ada kata sibuk. Itu tentang prioritas atau tidak prioritas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu kalau mau ke toilet sibuk nggak? Kalau mau pipis, mau BAB sibuk nggak? Nggak sibuk kan? Berarti prioritas. Ketika kita memprioritaskan, berarti tidak ada kata sibuk. Tapi yang sekarang yang terjadi itu bahasanya, sibuk saya nggak bisa kumpul. Sibuk nanti di ujung kehidupan kita akan menyesal itu. Dan itu ada di Al-Quran di surat Al-Munafikun dan As-Sajdah. Silakan Bapak Ibu dilihat. Karena memang Al-Quran itu bukan hanya bacaan berpahala, tapi petunjuk hidup kita. Ketika kita hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, maka kita hidupnya akan tenang. Tapi ketika kita hidupnya mengikuti hawa nafsu atau asumsi, maka kita hidupnya tidak akan tenang. Karena pencarian dasar manusia itu ada tiga. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kebahagiaan. Yang ketiga, ketenangan. Kalau kesenangan itu sifatnya sementara. Allah menggambarkan di dalam surat Al-Hadid, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan itu sementara diibaratkan dengan suatu tumbuhan yang disiram dengan air hujan hijau. Dia senang banget tuh.
tapi tiba-tiba kemarau panjang, tumbuhan itu langsung menguning. Itulah kesenangan. Jadi kesenangan itu sifatnya sementara, tapi kebanyakan dari manusia mengejarnya kesenangan. Kalau kebahagiaan itu bukan dalam bentuk materi, tapi meaning, makna. Dan pada puncaknya manusia itu yang dicari ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa didapat dengan ibadah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang ketiga, yang terakhir, nanti kita di ujung kehidupan itu akan menyesali terhadap hubungannya kita dengan Allah, hablum minallah. Ketika kita sudah di ujung kehidupan, jangan sampai kita kena sindrom tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Leader remain again wrong wall syndrome. Jadi tangga itu bersandar pada dinding yang salah. Kita udah capek-capek naik tangga sampai puncak tangga, tiba-tiba sampai puncaknya, oh bukan ini yang saya cari. Oh bukan ini yang saya cari. Itu kalau sudah sampai seperti itu, udah telat Bapak Ibu. Jangan sampai kita sampai seperti itu. Udah capek-capek naik tangga sampai ke puncak karir, tiba-tiba sampai di ujung, oh bukan ini yang saya cari ternyata. Kalau udah begitu, telat, nyesel kalau udah begitu. Kan nyesel di ujung ya. Makanya kalau kita tahu ilmunya, kita coba ke arah situ, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di ujung kehidupan kita. Karena ini terjadi, dan ini Allah contohkan dalam Al-Quran. Dahsyat Al-Quran memang. Ketika kita bisa memeluk Al-Quran, kita bisa ajaib kalau kita bisa berbicara dengan Al-Quran dan mendengarkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau sekarang kita terjadi tidak ada ketenangan, itu karena kita ada sumbatan jiwa. Sumbatan jiwa. Orang kalau ada sumbatan jiwa, coba Bapak Ibu berpikir, ketika kita sakit jiwa, sakit mental, sakit hati, itu coba berpikir sama saja ketika kita sakit fisik. Ketika kita sakit fisik, itu kita selalu pertama itu menerima. Oh saya sakit nih asam urat, oh saya sakit kolesterol, itu menerima. Setelah itu mengizinkan masuk. Setelah mengizinkan masuk, letting go, melepaskan. Dengan cara apa? Berobat ke dokter, berobat ke klinik kemana agar sembuh. Dan di ujungnya letting go, kita serahkan kepada Allah. Tapi yang terjadi sekarang manusia itu ketika sakit mental, sakit jiwa, sakit hati, itu selalu menolak. Saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik saja kok. Selalu dipendam. Bahkan terkadang dilampiaskan ke tempat yang tidak benar. Bapak Ibu perlu tahu, ketika kita sakit jiwa, sakit mental, sakit hati, itu yang kita rasakan hanya tidak enak makan, betul nggak? Hanya tidak enak makan, tidak enak minum. Tetapi ketika kita sakit fisik, sakit yang memang parah itu kita merasakan semuanya. Ketika sakit mental, kita itu tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ketika kita merasakan sumbatan-sumbatan jiwa, itu kita akan merasakan bahwa hidup kita itu paling merana. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Watak asli dari dunia ini adalah tempatnya ujian. An hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, sedangkan kamu belum pernah diuji seperti orang-orang sebelum kamu diuji? Ujiannya apa? Ada 3. Yang pertama, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi diuji dengan yang sedang-sedang dulu nih, labasa. Terus yang sedang, zulzilu, dan di ujungnya diuji dengan digoncang hatinya. Ketika kita udah digoncang hatinya, Bapak Ibu, saya sendiri merasakan, wah dahsyat gitu. Jadi ujian kita masing-masing ini di sini
beragam. Ada yang finansialnya diuji, ada yang keluarganya diuji, ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat suami, lewat istri, masing-masing. Tapi ketika kita punya lapang dada, kita bisa menari-nari di ujian itu. Kan ada pepatah, badai pasti berlalu. Tapi ketika kita sudah tenang, kita bukan hanya berharap badai berlalu, tapi kita bisa menari-nari di tengah badai. Gimana caranya bisa nari-nari di tengah? Ya kita harus tenang. Dan ketenangan itu kan hanya bisa didapat dengan ibadah, bukan healing kemana-mana, bukan. Healingnya ke Al-Quran, ke ibadah. Kita kalau healing kemana-mana, ke Pangandaran, kemana gitu, pulangnya pusing, duitnya habis. Belum gajian, duitnya habis. Jadi kita untuk bisa beribadah dengan baik, kita harus lepaskan sumbatan jiwa. Sama saja ketika kita sakit fisik. Ketika kita sakit fisik, itu kalau kita ridho, kita ikhlas, bisa menjadi penggugur dosa. Tapi ketika kita punya sumbatan jiwa, itu bisa nambah dosa. Kenapa nggak bisa nambah dosa? Ngomongin orang, nambah dosa itu. Gibahin orang, nambah dosa itu. Nggak bersyukur sama Allah, ya Allah kok saya begini di ujung kehidupan. Padahal itu cara Allah untuk dia lebih dekat sama Allah. Karena skenario Allah itu terbaik. Skenario Allah itu udah pasti yang terbaik. Sedangkan skenario kita manusia belum tentu terbaik. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan hawa nafsu. Ketika kita sakit fisik, itu yang kita rasakan hanya nggak enak makan, nggak enak tidur. Tapi ketika kita sakit jiwa, yang kita rasakan apa? Tidak nikmat dalam ibadah. Bahkan ketika kita sakit fisik, ketika kita ridho ikhlas, itu bisa berpotensi husnul khotimah. Tapi ketika kita sakit mental, sakit jiwa, alhamdulillah bisa su'ul khotimah. Mungkin dari saya itu, mohon maaf ada segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.